Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran Cerdas Tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Ayo semua saja disiapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran 1 ini ada 2 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan IPA dan muatan Bahasa Indonesia. Ayo kita belajar muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri tertentu. Salah satunya adalah dapat bergerak. Gerak ada gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak yang dilakukan oleh hampir seluruh tubuh. Sedangkan gerak pasif adalah gerak yang dilakukan oleh sebagian tubuh. Burung mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Ikan bisa berenang di air dengan bantuan ekor dan siripnya. Dan gajah berjalan dengan menggunakan keempat kakinya. Kaki digunakan untuk melompat, berjalan, atau berlari. Hewan yang bergerak dengan kaki adalah antropoda atau hewan beruas seperti laba-laba dan kepiting. Juga amfibi seperti katak, salamander, dan sejenisnya. Juga reptilia, hewan bersisik seperti kadal, aves sebangsa burung, ketika di darat, dan mamalia atau hewan menyusui seperti sapi, kuda, kambing, dan lain-lain. Kaki digerakkan dengan meregangkan atau kontraksi dan melemaskan atau relaksasi otot yang ada di kaki untuk mengangkat dan memindahkan kaki ke depan atau ke samping. Otot perut digunakan sebagai alat gerak oleh hewan darat tidak berkaki seperti ular dan siput. Pada hewan-hewan ini, otot perutlah yang mengalami peregangan dan pelemasan untuk mendorong hewan darat ke depan. Hewan udara dapat bergerak dengan sayap. Pada burung, kepakan sayap ini digerakkan oleh otot terbang yang melekat pada tulang dada. Alat gerak hewan air adalah sirip. Sirip digunakan oleh ikan dan mamalia laut, seperti paus dan lumba-lumba. Susunan sirip berbeda-beda, tergantung jenis hewan. Ikan bertulang rawan, seperti hiu dan parimanta, memiliki sirip yang terbuat dari tulang rawan. Sementara ikan bertulang keras, seperti ikan tuna, memiliki sirip dari perpanjangan duri. Mamalia laut memiliki sirip yang tidak bertulang. Gurita dan cumi-cumi tidak bergerak dengan sirip, tetapi dengan propulsi atau semprotan air. Mereka menyedot air ke dalam kantung otot dan di rongga mantel yang mengelilingi tubuh mereka dan dengan cepat mengeluarkannya. Semprotan air ini mendorong maju ke depan. Nah, untuk kegiatan 1, tugas kalian adalah mengamati hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Kemudian, isilah tabel berikut sebagai hasil pengamatanmu. Carilah 9 hewan, tuliskan alat gerak dan fungsinya. Contohnya, hewan kadal. Alat geraknya kaki, fungsinya untuk berjalan. Mungkin yang kamu temukan lagi ayam. Alat geraknya kaki, fungsinya untuk berjalan. Atau mungkin lagi ikan.
Alat geraknya sirip, fungsinya untuk berenang. Dan lain-lain silahkan dicari sendiri sebanyak-banyaknya. Selanjutnya kita bahas evaluasi pada ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Jenis hewan yang menggunakan kakinya untuk bergerak adalah A. Kelinci dan burung. B. Katak dan ular. C. Ayam dan siput. D. Kepiting dan laba-laba. Jawaban yang tepat adalah kepiting dan laba-laba. D. Soal nomor 2. Seekor cacing bergerak dari tempat satu ke tempat lainnya dengan menggunakan otot perut. 3. Jenis hewan seperti gurita dan cumi-cumi tidak bergerak dengan sirip, tetapi dengan menggunakan propulsi atau semprotan air. 4. Ikan bertulang rawan seperti hiu dan parimanta memiliki sirip yang terbuat dari tulang rawan. 5. Bagaimana cara hewan darat mamalia menggunakan kakinya untuk bergerak? Mamalia menggunakan kakinya untuk bergerak dengan cara kaki digerakkan dengan meregangkan dan melemaskan atau kontraksi dan relaksasi. Kontraksi dan relaksasi otot di kaki untuk mengangkat dan memindahkan kaki ke depan atau ke samping. Selanjutnya muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Kita akan membahas tentang ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang disebut kalimat penjelas. Nama lain dari kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas disebut juga kalimat pengembang, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Contoh, kalimat utamanya, otot disebut alat gerak aktif karena mampu memanjang atau relaksasi dan memendek atau kontraksi. Ide pokoknya adalah otot disebut alat gerak aktif. Sedangkan kalimat pengembangnya, otot juga bisa kembali ke bentuk ukuran semula. Nah, sekarang pada kegiatan 2 ini, ayo membaca sistem gerak hewan dan manusia. Ada 4 paragraf yang harus kalian baca. Silahkan dibaca sendiri. Nah, setelah kalian membaca, berdasarkan teks tersebut, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam setiap paragraf. Contoh, paragraf 1, ide pokoknya adalah komponen sistem gerak pada manusia meliputi rangka, otot, dan sendi. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah selain kalimat utama, pastilah kalimat pengembang. Contohnya seperti yang ada di kalimat pertama. Sistem gerak adalah sistem tubuh yang terdiri dari otot, sendi, dan tulang yang menggabungkan menjadi sebuah rangka.
dan berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh serta memudahkan dalam bergerak dan beraktivitas. Itu adalah kalimat pengembangnya. Untuk paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf keempat, silahkan dituliskan pada kolom yang sudah ada di buku Cerdas Tangkas kalian semua. Selanjutnya kita akan membahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Perhatikan bacaan berikut. Jadi sebelum kalian menjawab pertanyaan nomor 1, baca 2 paragraf yang ada di buku Cerdas Tangkas kalian. Keluarga Pak Yusuf memiliki hewan piaraan 2 ekor kelinci. Kelinci tersebut berasal dari pemberian saudara sepupunya. Kedua anak Pak Yusuf senang mendapat 2 ekor kelinci itu. Karena kelinci memiliki bentuk yang lucu, imut, menggemaskan, dan tidak berbahaya. Kelinci milik keluarga Pak Yusuf mempunyai bulu yang tebal, halus, berwarna putih, bersih dengan mata yang coklat kemerahan. Rudi dan Siska, kedua anak di keluarga ini, rajin memberi makan dan minum untuk kelincinya. Hal itulah yang membuat kelinci itu tumbuh gemuk dan sehat. Kalimat utama dari paragraf pertama adalah A. Kelinci memiliki bentuk yang lucu, imut, menggemaskan, dan tidak berbahaya. B. Kedua anak Pak Yusuf senang mendapat 2 ekor kelinci itu. C. Keluarga Pak Yusuf memiliki hewan piaraan 2 ekor kelinci. D. Kelinci tersebut berasal dari pemberian saudara sepupunya. Jawaban yang betul adalah C. Keluarga Pak Yusuf memiliki hewan piaraan 2 ekor kelinci. Ya, sekarang kita jawab soal yang nomor 2. Kelinci milik keluarga Pak Yusuf mempunyai bulu yang tebal halus, berwarna putih bersih, dan mata yang coklat kemerahan. Tanda baca yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, tanda baca yang kurang adalah tanda koma. Seharusnya ada koma setelah kata tebal, koma, halus, koma, berwarna putih bersih, koma. Jadi ada 3 koma yang harus kalian sertakan. Soal nomor 3. Dalam satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat, namun memiliki satu ide pokok. 4. Beberapa kalimat yang berfungsi memperjelas ide pokok disebut kalimat penjelas atau kalimat pengembang. 5. Setiap paragraf dalam suatu bacaan memiliki kalimat utama. Jelaskan letak kalimat utama yang terdapat pada tiap paragraf. Kalimat utama bisa terdapat di awal paragraf, sehingga paragrafnya disebut paragraf deduktif. Bisa juga kalimat utama berada di akhir paragraf, yang disebut dengan paragraf induktif. Dan yang ketiga bisa juga kalimat utama berada di awal paragraf dan akhir paragraf, yang disebut dengan paragraf campuran. Nah, demikian tadi pembahasan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.